Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berdiskusi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat atau PKM Sharing About Hadisah Season 7. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hadis tentang ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Perkenalkan, nama saya Syah Putri Widyastuti yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya diantaranya, yang pertama Muhammad Fahri Adlur Rizal, yang kedua Hairul Kurniawansyah, yang ketiga Mega Mulyana, yang keempat Lia Nur Latifah Lutfiah, yang kelima Auliana Fitri Intan Mutiara Sari. Baik, sebagai pemateri dalam rangka sharing about hadis pada rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir adalah sesi penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Adalah penyampaian dan penyajian materi yang pertama. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan hadis tentang ta'un adalah kesyahidan. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid bin Umar Al-Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid ya'ni ibn Ziyad, hadatsana Asim an Hafsah binti Sirin qala li Anas bin Malik bima mata Yahya ibn Abi Amrah qalat qaltu bi ta'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun likulli muslim, rawahu Muslim, yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar Al-Bakrawi menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim 944. Untuk selanjutnya, penjelasan syarah hadis akan dipaparkan oleh saudara Hairul Kurniawansyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya syarah hadis yang akan dijelaskan oleh saya. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut syahid. Di antaranya pendapat An-Nadhr bin Shumail. Karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Pendapat Ibnu Al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa syurga diperuntukkan baginya. Adapun pendapat lain, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmat, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi
diutusnya para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Next. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam mati syahid. Yaitu dalam hadis Abi Malik al-Ash'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendaki Allah Ta'ala, maka dia syahid. Selanjutnya disohihkan oleh Daruqutni hadis Ibnu Umar, matinya orang asing atau tak dikenal adalah syahid. Adapun riwayat Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Selanjutnya riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang yang mati syahid di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah mati syahid. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Auliana Fitri Intan Mutiara Sari. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Khairul. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Abbas bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya jihad, apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah. Namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Next. Selanjutnya yaitu Ibnu Hajar mengutip hadis marfu' riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah taun. Dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka orang yang gugur berperang di jalan Allah karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majas atau metafora. Selanjutnya, pelajaran yang dipetik dari hadis akan disampaikan oleh saudari Lianul Latifah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah mengangkat kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang meninggal karena suatu wabah. Jadi salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan adanya mati syahid, yaitu yang menyamai derajatnya para syuhada. Dengan begitu, yang termasuk ke dalam mati syahid itu salah satunya yaitu karena suatu wabah yang dahulu juga sudah banyak terjadi, yaitu wabah taun. Mungkin itu
yang dapat dipetik dari hadis yang telah dipaparkan sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau barangkali ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui chat maupun voice. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Nea. Kak, mau tanya kalau apakah itu termasuk mati syahid atau cuma mati konyol? Pertanyaan yang kedua dari Wahyu Reza. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reza. Saya ingin bertanya, apakah orang yang mati syahid sudah tentu masuk surga? Terima kasih. Untuk pemateri agar menyiapkan jawabannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Liana Latifah Lutfia izin menjawab pertanyaan dari Saudara Wahyu Reza. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reza. Saya ingin bertanya, apakah orang yang mati syahid sudah tentu masuk surga? Sekian, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab ya. Bismillah. Orang yang mati syahid itu insya Allah sudah pasti masuk surga. Dan juga selain masuk surga, orang yang mati syahid itu tanpa adanya hisab. Tanpa adanya hisab dan kan kalau misalkan di alam kubur itu pasti kita ada hisaban ya. Nah, orang yang mati syahid itu tanpa adanya hisab. Dan juga contoh misalkan salah satu orang yang mati syahid itu tenggelam. Nah, kita bisa menyamaratakan semua orang yang tenggelam itu mati syahid. Kita lihat terlebih dahulu tenggelam itu tujuan awalnya itu apa gitu. Misalkan tujuan awal dia bisa tenggelam itu apa dia sedang bermain, berlibur, ataukah sedang berjuang untuk suatu hal. Kalau misalkan dia cuma sedang bermain, sedang berlibur gitu, nah itu nggak bisa langsung disebut mati syahid, walaupun dia meninggalnya itu karena tenggelam gitu. Jadi kita lihat dulu apa tujuan awal dari penyebab dia meninggal itu gitu. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Jika ada yang ingin menambahkan ataupun ada yang ingin menyanggah dari jawaban saya, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, izin jawab pertanyaan dari Nir. Kamu mau tanya, kalau kita pergi ke Palestina untuk berperang dengan niatan ingin mati syahid, jika beneran mati, apakah itu termasuk mati syahid atau mati konyol? Baik, terima kasih pertanyaan dari saudara Nir. Orang yang pergi berperang di jalan Allah atau kita ke Palestina, maka tentu dia akan mendapat jaminan akan mati syahid karena dia telah mati berperang di jalan Allah. Tidak hanya itu, orang yang selain berperang di jalan Allah juga orang yang berbakti kepada orang tua maupun orang yang mengajar ilmu agama ataupun orang yang belajar ilmu agama di jalan Allah, maka dia mati syahid apabila dia mati. Contoh, jika ada orang dalam 1 minggu dia mengerjakan pengajian rutinan. Contoh, Nir dari seminggu mengaji dalam hari Jumat itu rutin, ngaji setiap hari Jumat. Nah, ada kalanya Nir sakit dan tidak mengaji lagi di hari Jumat itu. Lalu kemudian Nir mati. Nah, Nir juga mendapatkan pahala syahid karena telah berjuang belajar mengaji di jalan Allah. Jadi seperti itu, Nir. Bagaimana jawabannya?
Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Nir. Kak, kata kakak saat menjawab pertanyaan sebelumnya, kan katanya kalau kita mati tenggelam tapi kita sedang bermain atau liburan, nggak bisa disebut mati syahid. Tapi misalkan kalau kita sedang berenang di kolam berenang, terus ada teman yang main-main atau jahil mendorong kita ke tempat yang dalam dan meninggal saat itu, apakah itu juga bisa disebut mati syahid? Ya, baik, izin menjawab pertanyaan dari Nir. Kata kakak saat menjawab pertanyaan, sebelumnya kan katanya kalau kita mati tenggelam tapi kita sedang bermain atau liburan, nggak bisa disebut mati syahid. Tapi misalkan kalau kita sedang berenang di kolam berenang, terus ada teman yang main-main jahil, mendorong kita ke tempat yang dalam dan meninggal saat itu, apakah itu juga bisa disebut mati syahid? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Nir. Untuk orang yang pergi liburan, atau dia emang berniat tafakur untuk memikirkan keindahan alam Allah, jika dia mati dalam keadaan hiburan tersebut, atau misalkan tadi misal ada seorang atau Nir misalkan pergi tempat liburan untuk bertafakur bersama teman-teman Nir, kemudian teman Nir mendorong Nir ke tempat yang dalam lalu terjatuh, tenggelam dan mati. Nah, itu Nir bisa disebut mati syahid karena dalam niatan tersebut Nir pertama-tama sudah niat untuk bertafakur melihat keindahan alam Allah. Dan Nir mati dalam keadaan tadi didorong oleh teman Nir, maka Nir termasuk mati syahid. Beda cerita ketika Nir misalkan ingin pergi liburan karena ingin melihat hal-hal yang diharamkan. Contohnya seperti Nir ingin pergi ke Bali. Nir ingin pergi ke Bali hanya untuk melihat orang-orang bule berbikini misalkan. Nah, maka itu ketika Nir mati dalam keadaan tersebut atau mati di laut ditenggelamkan oleh teman-teman Nir karena memang jahil, maka Nir termasuk bukan mati syahid, itu mati konyol namanya. Begitu. Jadi dari tersebut Nir mau tafakur atau bermaksiat seperti itu untuk hiburan. Bagaimana Saudara Nir jawabannya? Baik, acara selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri. Dipersilahkan. Ya, baik, kesimpulannya dari pemaparan hadis tersebut kita dilatih untuk senantiasa bersabar, kemudian berharap hanya kepada Allah. Serta yakin atas segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita merupakan kebaikan dan ada hikmah di balik tiap kejadian. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Fahri. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kendala ataupun kesalahan selama berlangsungnya acara dari season awal sampai akhir ini. Terima kasih juga atas partisipasinya para peserta yang udah mau membantu mensukseskan acara sah dalam rangka kegiatan PKN kelompok kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, kameranya dinyalain ya, mau ada sesi dokumentasi. Teman-teman baik peserta maupun pemateri yang bisa on cam tolong on cam dulu ya untuk dokumentasi. Ya, siap ya. 1, 2,
Ya, sudah. Cukup. Terima kasih.